Ih, Selamat datang di acara King Candy. ikan hijau. Kalau Pak Lasri bilang King Candy, ya. Wah ini Pak King Candy, gitu lah. Jadi dulu saya bilang Pak King Candy, gitu. Jadi bagi yang belum tahu, saya tinggal di desa tetangga, ya di Lambung Sari. Ini Pak Lasri ibu saya dulu Pak Kades, ya. Tapi bermula dari pertemuan dengan Pak Rasim di Jakarta di OJK, maka saya bisa berada di sini. Saya tanya-tanya desanya seperti apa, masyarakat bagaimana, apakah bisa lihat ibu selamat, apakah ada sungai, apakah ada sawah. Terakhir baru saya tanya apakah ada tanah yang dijual. Iya. Ternyata ya alhamdulillah ya rencana Tuhan ternyata ada ya tanah yang dijual yang sekarang jadi rumah saya. Saya memang dari dulu ingin sekali tinggal di desa. Saya sudah bilang sama istri saya sejak hari pertama ini menikah, saya bilang nanti kalau pensiun sudah tua kita akan tinggal di desa. Tapi waktu itu pikiran saya di Malang, Jawa Timur karena saya pernah sekolah di sana masa kecil, tinggal di desa juga di dekat sungai. Jadi selalu impian saya adalah tinggal di desa. Dan akhirnya Tuhan mewujudkan. Ya, saya sudah punya rumah di Jogja. Mohon maaf, Mas, saya nggak jatuh cinta sama Jogja. Jogja terlalu sumpah, ya, terlalu banyak orang tinggal di sana, orang kota dan lama-lama jadi ramai sekali. Saya sekarang lagi berdoa semoga Purwokerto tidak terlalu ramai. Karena belakangan saya lihat kafe-kafe udah banyak, orang Jakarta udah datang nanti sebentar lagi macet ini tahun baru ya. Tapi ya setelah mudah-mudahan sampai di sini jangan terlalu macet supaya saya tetap merasa bahagia. Nah dalam kesempatan inilah saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak sendirian ya. Masyarakat desa dimanapun kita saat ini tinggal ya, bukan berarti kemudian kita harus berjuang sendirian karena banyak orang baik sebenarnya di sekitar kita ya. Makanya jangan terlalu dengerin media sosial yang ada anggota DPR-nya nanti frustrasi gitu ya. Kita lihat cerita-cerita di KKID aja ya, yang inspirasi. Nah itu yang membuat kita hari ini ya merasa bahwa ada orang yang memperhatikan kita juga, yang memikirkan kehidupan kita. Nah kali ini dari teman-teman dari CCB yang hadir untuk mendukung Bapak Ibu sekalian, ibunya cuma dua ya, benar ya, Pak Kades, ini diskriminatif ya. Catat ya, bapak-bapaknya yang datang, ibu-ibunya, yang dulu bapaknya datang. Jadi hari ini teman-teman dari CCB ini kalau kita lihat ini datang dari jauh sekali, tapi ini kolaborasi antara pemerintah Indonesia, ya bangsa Indonesia dengan teman-teman yang datang ke sini untuk memberikan dukungan pada perkembangan pertumbuhan ekonomi termasuk sampai di desa. Jadi ini sesuatu yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Jadi momentum ini jangan hilang, jangan kita anggap biasa-biasa saja, tetapi ini simbolik bahwa ada perusahaan besar ya, yang mendunia yang peduli pada kehidupan kita di desa ini. Salah satu adalah dengan berbagi bibit durian atau duren. Nah bibit duren ini memang sangat terbatas. Saya sebenarnya minta maaf pada Pak Kades ya, yang selalu nyindir saya kalau ketemu gitu. Jadi saya ini kadang-kadang kalau ketemu Pak Kades itu belum bisa menghindar. Soalnya kalau lihat orang-orang wajahnya nggak usah ngomong aja saya udah merasa bersalah sekali. Jadi hari ini mudah-mudahan satu langkah awal untuk desa ini sehingga nanti siapa tahu dengan kita akan bisa juga mengajak serta teman-teman baik kita untuk membantu desa di sekitar sini. Karena kemarin di desa mana lupa saya ini yang lagi musim pencacah. Nah kalau Karangtengah kan sudah kemarin itu, tapi yang musim pencacah sampah plastik, terus kemudian alat angkut, terus di beberapa tempat kita juga bantu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
sehingga seluruh hasil dari pohon ini menjadi milik yang punya perkawinan. Itu sebenarnya programnya. Tapi tentu saja ini bertahap dan berlangkah, tapi siapa tahu kemudian nanti akan ada lagi yang dari singgung CCP siapa tahu memenuhi ya, menjadikan desa ini adalah desa sahabat dari CCP. Oke, setuju? Waktu itu Pak Thomas belum datang ya, Pak Andreas datang sama aku, Pak Melisa ya. Aku terlalu konsentrasi ke Pak Andreas. Salah kontak lagi ke Pak Andreas. Pak Andreas sama Bu Melisa kita pernah waktu itu di mana? Pak Presiden CCP Karangtengah juga ya, di Karangtengah. Nah, Pak Andreas waktu itu berjanji, Pak Andreas dan Bu Melisa setelah teman-teman berjanji tahun depan kami akan kembali. Saya tadinya agak ragu, Pak Andreas sampai iya, gitu, masih mau datang lagi. Ternyata hari ini Pak Andreas mau mengajak Pak Thomas dan kembali lagi Bu Melisa. Jadi kita berikan tepuk tangan karena beliau-beliau itu menepati janji. Dan kemudian hari ini kita seremonial untuk 600 bibit durian. Nah, 600 bibit durian ini itu nanti pembangkaiannya dari Pak Kades masih pusing kepala nih ya. Semua orang bilang bukan saya ya, pokoknya silakan pusing dulu Pak Kades, saya diajak. Nah, nanti bibit ini kalau mati, nanti tentu diajar ya cara menanam, bagaimana merawat. Kadang-kadang perawatan yang kita lakukan kemarin itu di kawasan kita mungkin sudah ada duren, ada yang kita pernah lihat, itu mungkin kurang sempurna. Jadi nanti Pak Rasim harus ngajarin lebih sempurna lagi. Kemudian kalau mati pohonnya itu harus diganti. Jadi kalau ada yang mati, tolong Pak Kades dilaporkan karena ini komitmen 3 tahun ya. Selama 3 tahun ini pohon ini nggak boleh mati, kalau mati harus diganti oleh Pak Iman Utami Duren ya. Itu aja, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah bagi kita semua, baik yang mendapatkan bibit durian ini maupun kami yang datang hari ini juga ikut bahagia, ikut mendapat berkahnya. Karena kalau Bapak Ibu sejahtera, Bapak Ibu sekalian bahagia, kami tentu juga akan bahagia. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman CCP. Pertama, sudah mau memenuhi kebutuhan untuk datang kembali. Kedua, mau jauh-jauh ya dari Jakarta untuk hadir di sini, itu juga harus kita hargai Bapak Ibu sekalian. Dan senang sekali hari ini bisa melihat wajah dari dunia perbankan yang juga peduli pada masyarakat desa. Matur nuwun sangat, semoga bermanfaat. Luar biasa sekali, terima kasih atas sambutannya Bapak Andi Royan selaku Pemda dan CEO